Baru 1 tahun, tapi omset udah 3 miliar. Itu gimana caranya sih? Dari screenshot yang tadi gue perlihatkan ke kalian, di sini membuktikan bahwa toko yang berumur 1 tahun bisa mendapatkan omset yang luar biasa besar. Toko ini baru memulai jualan di Desember 2023 dan bertumbuh sangat pesat di tahun 2024. Toko klien gue ini mengalami pertumbuhan dari segi omset, traffic, semuanya itu benar-benar sangat pesat banget. Gue pun cukup kaget, padahal ini toko klien gue pribadi ya teman-teman ya. Tapi ini membuat gue cukup shock. Namun di video ini gue bukan mau testimoni atau apa, tapi di sini gue mendapatkan studi kasus yang menurut gue cukup menarik untuk gue bahas. Yaitu gimana caranya toko ini dan gue pribadi bisa membuat kenaikan toko yang cukup pesat, padahal tokonya itu baru mulai. Tapi kenapa di tahun depannya, 1 tahun full, itu langsung mendapatkan omset yang luar biasa gede. Toko klien gue ini sangat-sangat mengalami kenaikan yang luar biasa pesat. Bahkan berdasarkan performa, itu naik 58.000% dari segi orderan dan dari segi omset naik 61 ribuan persen. Dari screenshot yang tadi gue perlihatkan ke kalian, di sini membuktikan bahwa toko yang berumur 1 tahun bisa mendapatkan omset yang luar biasa besar. Jadi apa salahnya untuk kita diskusi lebih lanjut dan kita bahas lebih lanjut kenapa toko ini bisa mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kira-kira apa yang dilakukan dan apa yang harus gua perbuat, atau mungkin ini yang bisa gua share ke kalian, gimana caranya biar toko kalian mungkin itu bisa mengalami kenaikan yang signifikan seperti ini, apalagi buat kalian-kalian yang tokonya masih baru atau yang sudah berjalan tapi kayaknya kurang nampol. But wait teman-teman, gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian semua. Lu nggak usah beli digital course gue, lu nggak usah pakai jasa gue teman-teman. Di sini gue berani ngomong karena di sini gue bakal share ke semua teman-teman di sini. Kalau lu mau pakai jasa gue silahkan, tapi enggak juga nggak apa-apa karena dari awal gue nggak pernah memaksa guys. So guys, gue tunggu sampai hitungan ketiga di mana gue mau teman-teman untuk tinggalkan like. 1, 2, 3. Thank you guys sudah like. Langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya mengenai 4 hal yang gue lakukan untuk toko ini. Fokus on product. Studi kasus yang pertama, ketika kalian punya toko baru, mungkin ini mudah diucapkan, tapi sebenarnya cukup sulit ya. Kunci pertama untuk membuat produk lu lebih gampang dapetin exposure dan orderan adalah produk. Mau lu campaign kayak gimana pun, mau lu iklan kayak gimana pun, mau lu hajar-hajaran iklan dengan modal lu yang tidak terbatas itu untuk lu hajar di iklan, lu susah untuk mendapatkan exposure lebih baik atau mungkin mendapatkan hasil yang maksimal kalau kunci awalnya yaitu di produk, lu tidak menemukan produk yang oke. But again, sekali lagi gue bilang, mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Yes. Jadi kalau misalnya produknya kurang, ya kurang aja. Atau produknya sama kayak yang udah ada di pasaran. Ya kalau misalnya gue bilang, kamu cari produk baru. Gampang kan diucapin. Tapi masalahnya ketika kita cari produk baru, itu lumayan kompleks. Bukan lumayan ya, sangat-sangat kompleks. Sampai-sampai kita kebingungan, produk mana yang harus gue launching lagi? Produk apa yang harus gue cari lagi? Pencarian produk itu sulit guys. Nah, produk baru itu kayak gimana? Misalnya gue punya contoh foto seperti ini. Kalau misalnya yang dipikirkan kalian, kalau kalian misalnya melihat foto seperti ini, yang kalian gambarin, itu seperti apa gambaran kalian itu? Untuk atasannya, atau celananya, atau sepatunya kayak gimana? Apakah kalian akan meniru produk yang sama persis? Kebanyakan seller sih ngelakuin hal tersebut. Atau mungkin kalian hanya bermain di warna. Kebanyakan seller juga ngelakuin hal tersebut. Tapi coba diubah mindset kalian ketika kalian menemukan produk seperti ini dan ternyata baik yang belum pernah dijual di market atau mungkin di market udah pasaran banget, teman-teman bisa ngelakuin namanya explore untuk barang ini. Untuk atasan, bisa coba ganti kerahnya. Dengan ini ada kesan yang berbeda. Walaupun model produknya mirip, cuma sedikit lebih beda, jauh lebih baik kan? Untuk pinggangnya bisa diganti jadi drawstring waist atau pinggang tali serut, atau mungkin elastic waist atau pinggang elastis. Dan untuk sepatu, ya model sepatu bisa kalian ganti-ganti lah. Misalnya kalian jual sneakers atau mungkin ubah yang talinya menarik atau modelnya yang lebih menarik. Jadi dari sini kita melihat ada 3 produk atau lebih untuk kita explore. Dan dari sini, gue kasih gambaran juga mengenai market dari 3 produk ini. Untuk baju, volume pencariannya tinggi. Fokus ke model akan membuat produk kamu banyak diminati. Untuk celana, volume pencarian juga tinggi. Untuk beberapa tipe jenis produk celana, volume pencarian masih bisa touchable. Balik lagi, kalian mau ekspor di bagian mana? Masih beberapa model masih oke lah. Untuk sepatu, volume pencarian tinggi, keywords terbatas, fokus ke branding video akan membuat exposure lebih tebal. Dari baju, celana, dan sepatu, masing-masing di sini ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi kalau misalnya Ryogani disuruh pilih, ketika gue melihat foto tersebut,
dan gue dapet 3 kesimpulan produk atau kategori produk yang dimana sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa kita explore dari produk-produk di foto tersebut ya. Tapi kita ambil contoh dari 3 produk tersebut. Tentu saja mungkin ya kalau gue ini sebagai Rio Gandhi, gue akan memilih lebih ke celana atau atasan. Ya, dalam artian bukan berarti sepatu ini demand-nya kurang. Sepatu kenceng banget, dan omsetnya bisa gede banget. Cuman karena gue pengennya order lebih banyak, quantity juga keluar lebih banyak, dan variasi ekspor produknya juga lebih asik, dan juga ketika diiklankan juga jauh lebih asik karena banyak permainan-permainan yang bisa gue mainkan, gue akan pilih atasan sama celana. Ingat ya, disclaimer, sepatu kenceng dan bagus juga. Kalau gue disuruh paksa jual sepatu, ya udah, gue akan coba jual. Tapi kalau boleh milih, ya gue nggak pilih sepatu, tapi gue pilih atasan sama celana. Kalau disuruh spesifik lagi, gue mungkin pilihnya celana. Momentum and SKU Products. Memulai toko sebelum awal Januari, menurut gue good momentum ya. Karena nggak lama lagi kan masuk bulan puasa dan lebaran. Cuman disesuaikan juga dengan kategori toko kalian. Kalau kalian jualan fashion atau kategori produk yang dapat exposure tebal pas puasa dan lebaran, menurut gue memulai toko dari Oktober sampai November cukup oke sih. Starting jualan di bulan Oktober-November karena kalian masih punya spare waktu beberapa bulan untuk sampai di bulan puasa dan lebaran. Jadi ada permainan algoritma untuk produk kalian masih bisa explore produk kalian, dan kalian masih punya waktu untuk naikin performance dari produk kalian. Jadi menurut gua good momentum kalau kalian mulai di bulan-bulan tersebut. Tapi kalau misalnya mau bulan-bulan sebelumnya, juga boleh, fine-fine aja. Tapi nanti jangan ngeluh, kok sepi nih, orderan nggak masuk-masuk? Iya, karena kalian masuk di bulan-bulan lagi sepi, misalnya di Agustus, September. Tapi kalau misalnya kalian masuk di bulan Oktober, November, I think it's a good choice karena banyak event-event yang terjadi. Ada Harbolnas, ada Natal, ada New Year, ada puasa, ada lebaran. Jadi banyak exposure, jadi kalian punya waktu lebih cepat untuk dapetin traffic dan algoritma. Dan orderan juga pastinya. Tapi kalau misalnya kalian kayaknya tipikal yang santai, tapi ya udah, yang penting buka toko, terserah mau setahun 2 tahun baru muncul orderan atau mulai kenceng, bebas. Yang penting gue starting jualan. Ya udah, lu mau dari bulan-bulan sebelumnya, dari Maret tahun lalu, Januari tahun lalu, juga terserah lu. Itu kembali lagi, ini preferensi masing-masing. Jadi memang yang terpenting adalah SKU produk yang banyak. Kalau cuma 2-5 produk doang yang kalian upload, kayaknya sayang nggak sih? Pengennya kan kalian lebih cepat, saran dari gue sih bisa upload 20-30 SKU produk, kalau bisa lebih ya lebih bagus. Pada momen ini, just make sure lu bener-bener well prepare. Dari nama produk, foto, deskripsi, video produk, kalau bisa video produk juga diupload ya. Nah kalau misalnya udah diupload semua, lu udah enak deh, karena lu bakal dapat banyak campaign tambahan seperti tadi gue sebutkan. Jadi ya banyak hal yang bisa lu dapatkan sih. Sekaligus lu bakal tahu produk mana yang cukup prioritas untuk lu stok lebih banyak dan modelnya yang mana, yang akan ngebuat toko lu jadi lebih rame untuk ke depannya. Nah, jadi ini menurut gue hal yang cukup menarik ya. Kenapa gue menyarankan kalian untuk punya 20-30 produk? Kalau misalnya lebih, ya lebih bagus. Karena ketika kalian mengiklankan produk kalian, exposure datang ke toko kalian itu akan beraneka ragam. Kalau misalnya produk lu sedikit, sayang. Tapi kalau misalnya produk lu banyak, ya mungkin aja ada yang nyangkut di produk-produk yang tidak lu iklanin atau tidak lu exposure kasih. Atau mungkin dapat orderan ke produk yang lu tidak prioritas atau mungkin tidak kasih exposure lebih. Dan bahkan banyak kejadian produk yang tidak lu prioritaskan malah yang kenceng. Dan menurut gue untuk optimasi foto, judul, itu adalah hal yang basic. Gue rasa kalian juga udah cukup pintar dan gue udah cukup sering bahas di video-video gue. Kalau kalian bingung soal optimasi, ya lu silahkan scrolling video-video gue karena udah banyak, jangan males. Kalau kalian nonton video ini kadang suka di skip-skip, kenapa kalian suka nge-skip guys? Padahal ini banyak ilmu yang bisa gue sampaikan kalian dan ini sharing free lagi, gratis. Tapi kalian suka skip-skip dan gak like lagi. Ads setup. Nah, ini kan yang kalian tunggu. Kenapa di tahap 1 gue bahas produk dan di tahap kedua gue bahas soal optimasi? Ya karena buat apa kalian iklanin produk yang dimana 2 tahap tadi belum kalian maksimalin? Dikit-dikit maunya ngebahas ads, dikit-dikit maunya ngebahas ads. Tapi kalau ngomongin soal optimasi produk, ngomongin soal campaign, ngomongin soal well prepare yang harus kalian lakukan, ya males, maunya langsung iklan. Tapi kalau misalnya iklannya boncos, marah-marah. Untuk iklan sendiri, gue akan fair kasih tau ke kalian. Tapi mohon maaf, nggak ada screenshotnya ya guys, karena udah cukup lama, jadi gue nggak bisa buka lagi untuk data tahun lalu. Cuman yang pasti gue lakukan hal ini. Stop. Disclaimer, setiap seller punya caranya yang berbeda-beda. Balik lagi ya, karena gue nggak mau kayak kesannya kayak gue paling bener, nggak mau. Pokoknya, ini menurut gue pribadi, karena ini gue sharing berdasarkan studi kasus gue pribadi, dan ketika gue menghandle toko-toko klien gue yang udah gue rangkum jadi satu kesatuan,
Ini yang bisa gue sharing ke kalian. Tahap pertama, pemilihan produk iklan. 3-6 produk saja untuk testing. Boncos, nggak apa-apa, karena kebutuhannya traffic dan bukan konversi. Lalu masuk ke tahap ketiga, testing 2 minggu. Kalau misalnya masih belum ada data, atau belum ada orderan, nggak apa-apa banget. Tapi biasanya mulai dapat orderan di luar dari iklan. Lalu tahap 4, kenapa di data ads tidak ada sales, tapi dapat orderan? Ya karena traffic yang masuk, atau algoritma yang masuk ke produk, itu sebelumnya pernah melihat atau mungkin masukin keranjang tapi belum lakuin check out. Yang kelima, kalian juga boleh produknya jual modal atau sering-sering flash sale, nggak apa-apa banget, silahkan, karena kita mau testing produk yang mana yang bakal jadi potensial. Yang keenam, mulai terlihat produk yang lebih sering keluar walaupun tidak rutin setiap hari. Yang ketujuh, fokus pada produk tersebut dan cari produk lainnya, pastikan bisa dapetin 2-3 produk yang cukup rutin keluar orderannya. Lalu yang terakhir, fokus ke balance ads. Walaupun masih ada resiko boncos, tapi at least iklan kalian sudah mulai mendapatkan data dari iklan. Gue napas dulu ya guys, karena cukup kompleks dan cukup panjang ketika gue menjelaskan hal ini. Jadi ada 7 step overview gue, plan gue ketika gue melihat satu produk ini untuk testing tahap pertama. Tahap pertama ada 7 tahap, dan itu setiap tahapnya membutuhkan waktu dan butuh evaluasi, butuh otak-atik yang cukup rumit. Makanya kalian bisa lihat layar gue di sini ada 2, dan ada laptop lagi. Bahkan gue rencana pengen ada 4-5 layar sih, karena cukup pusing ya untuk mengurus hal-hal seperti ini. Balik lagi, ini mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Cuma mungkin karena gue kasih tau kalian udah dalam rangkuman gini, kelihatannya kan gampang. Nah, mending kalian ubah mindset kayak gitu. Setiap screenshot, topik yang gue bahas, ini udah gue rangkum menjadi bahasa yang lebih mudah. Kalian pun tahu ketika kalian cek toko kalian sendiri aja udah pusing. Jadi jangan underestimate setiap langkah, fitur, apapun itulah. Step keempat, guys. Tahap 1 udah, tahap kedua udah, tahap ketiga udah, dan sekarang masuk ke step nomor 4. Step nomor 4, gue asumsikan lu udah menyesuaikan tahap 1-3. Dan sampai tahap ini, luar biasa, kalian udah berhasil. Well done guys, kalian sudah berhasil masuk ke tahap nomor 3. Dan sekarang waktunya kalian untuk masuk ke tahap nomor 4. Ingat, jangan tiba-tiba langsung masuk tahap nomor 4. Jangan mentah-mentah kalian, ini udah gue lakuin. Yaudah tahap 3 skip, langsung tahap 4. Belum tentu lu udah bener-bener ngelakuin sih. Jadi di tahap 4, lu nggak usah gegabah. Lu boleh cari produk baru lagi dengan model atau tipe yang memang saat ini udah laku di toko. Kemudian yang lu harus lakukan adalah cukup fokus ke 1-3 produk yang memang laku di toko aja. Lu nggak usah pikirin hal lain. Kalau bisa, dari 3 produk tersebut, lu fokusin ke traffic atau produk dilihat sampai di atas 1.000-2.000 per hari, minimal dengan tingkat konversi 1,5% ke atas. Tapi, gue coba kasih kalian gambaran lah ya, untuk views-nya berapa, orderannya, dan tingkat konversinya berapa. Misalnya kalian mendapatkan 1000 views dikali 1,2% sebagai conversion rate, berarti kalian dapat 12 orderan per hari. Kalau misalnya 30 hari, berarti 30 hari dikali 1000 views dikali 1,2%, berarti kalian mendapatkan 360 orderan per bulan. Kalau misalnya 1500 views, udah pasti kalian dapat 450 orderan per bulan. Ya, sebenarnya kalau lu dapat 600-800 views per hari, itu juga udah lumayan kok. Jadi dari 3 produk, kalau lu bisa dapat produk pertama 600-800 traffic per hari. Kita ambil contoh misalnya 600 kali 1,2%, jadi dapat 7 orderan. Untuk produk kedua 400-600 per hari, ini dapat 4 orderan. Untuk produk ketiga dapat 200-400 traffic per hari, dan ini dapat 2 orderan. Yang berarti kalau digabung, total orderan kalian per hari adalah 13 orderan per hari. Itu kalau ya, dari 3 produk tersebut kalian mendapatkan traffic yang berbeda-beda. Ada yang 600, ada yang 400, ada yang 200. Tapi gimana? Bayangin. Kalau lu dapat masing-masing 600 atau bahkan di atas 1000 untuk tiga-tiganya, berarti kalian bisa mendapatkan orderan yang kalian inginkan. Dan pertumbuhan algoritma produk kalian jadi semakin legit. Cuman masalahnya, kalian juga harus siap dari segi modal, stok, penalti, human resource. Itu masih ada hal lagi, teman-teman. Jadi, kalau kita ngomongin soal orderan, marketing campaign, dan sebagainya, dan analisa, lu juga harus tahu internal lu juga harus siap untuk eksekusi ketika mendapatkan momentum tersebut. Nah guys, itu adalah 4 hal atau 4 tahap yang gue lakukan untuk toko ini, dan toko ini sudah implementasikan, dan menurut gue cukup worth it ya. Dan dari step tahap 1-4, bahkan sampai hari ini pun, masih terus gue ulik-ulik. Udah sampai tahap 4, gue balikin lagi ke tahap 1. Dari tahap 1, 2, 3 udah clear, gue balik lagi ke tahap 2. Kayak gitu, jadi nggak selalu sampai tahap keempat, udah stop, end game, nggak. Boleh kalian balik lagi ke tahap 1, boleh balik lagi ke tahap nomor 2, gitu terus teman-teman. Berputar itu terus, karena di video ini gue baru bahas 4 tahap, karena masih banyak tahap-tahap. Jadi roadmap-nya tuh bener-bener kayak kompleks, jadi menurut gue ini dulu yang harus kalian pelajari, karena
Ini aja gue udah kasih kalian dalam bahasa yang cukup mudah, tapi kalau kalian merasa, gue udah tahu, harusnya kalau lu tahu, orderan lu rame sih. Apakah cukup mudah dimengerti? Semoga buat kalian semua jadi lebih semangat ya. Dan semoga toko klien gue ini berkembang terus karena umurnya juga baru 1 tahun. Semoga tahun 2025 menjadi semakin bersinar untuk kita semua. Dan buat kalian yang masih bingung atau pengen request video apa, boleh tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa sekali lagi, tinggalkan subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini teman-teman. Dan untuk teman-teman semua yang tokonya pengen gue cek, pengen gue bedah, atau mungkin tokonya pengen gue handle, atau mungkin pengen pakai jasa konsultan gue, itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Dan banyak hal yang akan gue lakukan di tahun 2025, dan mohon maaf kalau misalnya admin cukup lama membalas chatnya, karena ini gue lagi masa transisi, dimana gue pengen lebih fokus dan sebagainya. Semoga bisa menjawab seluruh pertanyaan kalian, dan gue bisa membuat konten-konten yang lebih banyak dan lebih menarik di tahun 2025, karena gue lagi on fire ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih, Rio Gandhi, peace out.